masyarakat umum menghadapi tekanan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Investor kecil terjebak di antara ketidakpastian dan ekspektasi yang sering tidak realistis. Sementara itu, pemilik modal besar Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Siapa yang untung dari kehancuran Indonesia? Dalam beberapa periode kebijakan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran bahwa arah kebijakan ekonomi tidak selalu sepenuhnya berpihak pada kondisi real masyarakat bawah. Beberapa keputusan seringkali menimbulkan tekanan langsung pada daya beli masyarakat. Dalam situasi krisis atau ketidakpastian global, masyarakat umum tetap menjadi pihak yang paling terdampak secara langsung. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian penghasilan membuat kondisi semakin sulit. Namun di saat yang sama, muncul fenomena baru yang memperumit keadaan seperti maraknya influencer pasar saham yang menampilkan gaya hidup mewah, keuntungan besar, dan portofolio yang terlihat menggiurkan. Konten seperti ini secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa pasar saham adalah jalan keluar dari tekanan ekonomi. Banyak masyarakat yang sedang tertekan justru melihat investasi sebagai solusi cepat untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Apalagi ketika saham sering diposisikan sebagai instrumen yang lebih aman dibandingkan kripto yang dikenal lebih fluktuatif dan beresiko tinggi. Masalahnya, yang ditampilkan seringkali hanya sisi keberhasilan, bukan resiko atau kerugian. Dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, narasi seperti ini bisa mendorong masyarakat untuk masuk ke pasar tanpa pemahaman yang cukup. Akibatnya, mereka bukan hanya menghadapi tekanan ekonomi di kehidupan sehari-hari, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian tambahan dari keputusan investasi yang kurang matang. Investor kecil berada di posisi yang semakin rentan karena terjebak di antara dua tekanan, kondisi pasar yang tidak pasti dan pengaruh kuat dari narasi yang beredar. Di satu sisi, mereka melihat pasar yang bergejolak dan penuh resiko. Namun, di sisi lain, mereka terus terpapar konten dari influencer yang menunjukkan bahwa keuntungan besar tetap mungkin didapat, bahkan di tengah krisis. Hal ini menciptakan dorongan psikologis yang kuat untuk ikut masuk ke pasar, dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang sama. Perbedaan utama dengan kripto juga memperkuat dorongan ini. Saham sering dianggap lebih stabil, lebih resmi, dan lebih aman karena diawasi oleh regulator. Persepsi ini membuat banyak investor kecil merasa lebih percaya diri untuk masuk, meskipun kondisi global sedang tidak stabil. Namun, realitanya, mereka tetap menghadapi keterbatasan yang sama, akses informasi yang terlambat, pengalaman yang minim, dan kecenderungan untuk bereaksi secara emosional. Mereka bisa masuk di waktu yang kurang tepat, mengikuti tren yang sudah berjalan, dan akhirnya menanggung resiko yang lebih besar. Di titik ini, investor kecil bukan hanya menghadapi pasar, tetapi juga menghadapi ekspektasi yang dibentuk oleh narasi luar. Harapan yang terlalu tinggi ditambah dengan kondisi pasar yang tidak pasti membuat mereka semakin mudah terjebak dalam keputusan yang merugikan. Di sisi lain dari tekanan yang dialami masyarakat dan investor kecil, terdapat kelompok yang justru berada pada posisi paling siap untuk memanfaatkan kondisi krisis, yaitu pemilik modal besar. Ketika pasar mengalami penurunan akibat kepanikan, banyak aset dijual dalam kondisi harga rendah. Bagi investor kecil, ini sering menjadi momen kerugian. Namun, bagi pemilik modal besar, ini adalah fase akumulasi. Mereka memiliki dana yang cukup untuk masuk dalam jumlah besar saat harga sedang turun, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar investor retail. Keunggulan mereka tidak hanya terletak pada besarnya dana, tetapi juga pada kesiapan strategi. Mereka tidak bereaksi terhadap pasar, tetapi sudah mengantisipasi siklusnya. Saat kondisi memburuk, mereka bersiap membeli. Saat kondisi membaik, mereka berada di posisi untuk menikmati kenaikan nilai aset secara signifikan. Selain itu, mereka juga memiliki fleksibilitas tinggi.
Mereka bisa memindahkan dana ke sektor yang lebih menguntungkan atau bahkan ke negara lain yang dianggap lebih stabil. Mereka tidak bergantung pada satu pasar atau satu kondisi ekonomi. Di titik ini, terlihat jelas perbedaan mendasar di mana kelompok kecil berusaha bertahan dari krisis, sementara pemilik modal besar justru menggunakannya sebagai momentum untuk berkembang. Di atas semua itu, terdapat institusi keuangan global yang bermain dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka mengelola dana dalam jumlah sangat besar dan memiliki akses ke berbagai pasar di seluruh dunia. Dengan jaringan dan teknologi yang mereka miliki, mereka mampu memindahkan dana dalam waktu singkat, menyesuaikan posisi sesuai kondisi global, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Keunggulan utama mereka adalah kemampuan untuk melihat gambar besar. Mereka tidak hanya melihat satu negara atau satu sektor, tetapi keseluruhan sistem global. Ketika satu wilayah mengalami tekanan, mereka bisa mengalihkan dana ke wilayah lain yang lebih menguntungkan. Dalam kondisi krisis, kecepatan dan skala ini menjadi faktor penentu. Mereka sering menjadi pihak yang paling siap, paling fleksibel, dan paling diuntungkan dari perubahan besar yang terjadi. Dari seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Krisis atau kehancuran tidak pernah dirasakan secara merata. Masyarakat umum menghadapi tekanan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Investor kecil terjebak di antara ketidakpastian dan ekspektasi yang sering tidak realistis. Sementara itu, pemilik modal besar, sektor tertentu, dan institusi global justru memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan pada akhirnya, realita yang muncul adalah krisis bukan hanya tentang siapa yang rugi, tetapi tentang siapa yang siap memanfaatkan situasi. Dan disinilah letak ketimpangan terbesar. Bukan semua orang mengalami krisis yang sama, meskipun berada dalam sistem yang sama. Sebagian berjuang untuk bertahan, sementara sebagian lainnya bergerak lebih jauh ke depan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kembali.